Halo, perkenalkan nama saya Igede Pandi Sarvika Putra dengan NIM 2100305113. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas e-commerce saya, yang dimana dalam video presentasi ini saya akan memaparkan konsep tugas beserta analisis dan perancangannya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan logo dari tema tugas e-commerce saya, yang mengangkat tema Sarvika Coffee and Eatery. Sarvika Coffee and Eatery merupakan sebuah usaha atau bisnis yang bergerak di bidang makanan dan minuman, khususnya minuman kopi dan makanan sebagai peneman kopi. Adapun latar belakang dari pembuatan proyek ini, yakni karena kedai ini masih menggunakan metode penjualan manual atau konvensional dengan cara pelanggan datang langsung ke kedai untuk membeli makanan dan minuman, yang dimana cara ini masih kurang efektif untuk menjangkau pelanggan dari luar daerah lokasi kedai. Maka dari itu, saya mempunyai ide untuk membuatkan kedai ini sebuah website e-commerce untuk mempermudah proses transaksi atau proses jual beli. Berikutnya akan saya paparkan sekilas konsep dan alur transaksi dari website e-commerce yang akan digarap atau dibuat. Yang pertama, pelanggan login di website untuk memesan kopi maupun makanan dari website. Yang kedua, pelanggan setelah melakukan pemesanan lalu akan membayar menggunakan metode COD. Yang ketiga, pesanan pelanggan diantarkan oleh kurir ke alamat pelanggan dan akan melakukan proses transaksi pembayaran via COD tersebut ke kurir dengan cara membayar pesanan langsung ke kurir. Nah, perlu diketahui website ini hanya mendukung metode pembayaran menggunakan COD saja atau cash on delivery. Selanjutnya, kita akan beralih ke analisis dan perancangan sistem. Dimulai dari analisis kebutuhan pengguna yang meliputi browser Chrome. Browser Chrome adalah browser web resmi dari Google yang dibuat untuk menjadi cepat, aman, dan dapat disesuaikan. Browser Chrome memiliki fitur-fitur seperti tab, ekstensi, mode penyamaran, sinkronisasi, terjemahan, dan lainnya. Browser Chrome juga mendukung teknologi web terbaru seperti HTML, CSS, JavaScript, dan WebAssembly. Browser Chrome dapat diunduh secara gratis dari situs web Google. Yang kedua ada browser Firefox. Browser Firefox atau Firefox adalah browser web yang dikembangkan oleh Mozilla, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada privasi dan kebebasan pengguna. Browser Firefox memiliki fitur-fitur seperti tab, ekstensi, mode penyamaran, sinkronisasi, penangkap layar, dan sandi utama. Browser Firefox juga mendukung teknologi web terbaru seperti HTML5, CSS3, JavaScript, dan WebAssembly 123. Browser Firefox dapat diunduh secara gratis dari situs web Mozilla. Berikutnya, yang ketiga ada e-commerce. Pengertian e-commerce menurut Loudon dan Loudon pada tahun 1998, e-commerce atau perdagangan elektronik adalah proses membeli, menjual, atau menukar produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Beragam kegiatan yang mencakup e-commerce dapat dibagi menjadi 3 kategori, yakni pemasaran online, penjualan online, dan layanan online. Fakta bahwa sebuah definisi diperlukan menunjukkan seberapa besar perubahan yang saat ini terjadi. Yang keempat ada VS Code atau Visual Studio Code
yang sering disingkat sebagai VS Code, adalah sebuah editor kode sumber yang sangat populer yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah editor kode sumber yang ringan, cepat, dan sangat dapat disesuaikan, yang dirancang atau dibuat untuk mendukung berbagai bahasa pemrograman dan teknologi pengembangan. Yang kelima ada XMPP. XMPP adalah singkatan dari X yang menunjukkan sistem operasi apapun. Apache, web server, MySQL, atau sistem manajemen basis data, PHP, bahasa pemrograman server, side, dan Perl, atau bahasa pemrograman script. XMPP adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat lingkungan pengembangan web yang lengkap dan terpadu. Ini sering digunakan oleh pengembang web dan programmer untuk mengembangkan dan menguji situs web dan aplikasi web lokal sebelum mereka diunggah ke server web yang sebenarnya. Yang keenam ada Draw.io. Draw.io adalah sebuah aplikasi dan bisa diakses di versi websitenya. Merupakan diagram dan alat gambar yang digunakan untuk membuat berbagai jenis diagram dan grafik, seperti diagram alir, diagram organisasi, diagram jaringan, diagram alur kerja, peta pikiran, dan banyak lagi. Aplikasi ini dapat digunakan secara daring atau online, dan juga dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal di lingkungan lokal. Selanjutnya, kita beralih ke analisis kebutuhan sistem. Di analisis kebutuhan sistem ada 3 aktor, yaitu admin atau owner, sistem, dan pelanggan. Penggunaan aplikasi pada aktor admin atau owner, yaitu yang pertama login ke akun, yang kedua menambah persediaan barang, yang ketiga mengurangi persediaan yang habis, yang keempat pembayaran atau memvalidasi pembayaran. Yang kelima, konfirmasi informasi pembeli. Yang keenam, menerima laporan pesanan. Yang ketujuh, mengirimkan pesanan. Dan yang kedelapan, menerima laporan pembeli. Pada aktor sistem, penggunaannya untuk yang pertama merekam informasi pelanggan. Yang kedua, memeriksa informasi pembeli. Yang ketiga, memverifikasi aktivitas jual beli. Yang keempat, mencatat data pembeli dan pembayaran. Dan pada aktor pelanggan, penggunaannya untuk yang pertama masuk ke akun. Yang kedua, mendaftar register akun jika belum terdaftar. Yang ketiga, memilih opsi menu yang diinginkan. Yang keempat, menyelesaikan proses pembayaran. Yang kelima, mengisi alamat pengiriman. Dan yang keenam, menerima produk yang dipesan. Selanjutnya, analisis kebutuhan perangkat lunak. Adapun kebutuhan perangkat lunak yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi OS Windows dari Windows 8 ke atas. Yang kedua, satu software text editor, yaitu menggunakan Visual Studio Code atau VS Code. Yang ketiga, satu software XMPP. Yang keempat, satu software browser Chrome dan atau browser Firefox. Selanjutnya, analisis kebutuhan perangkat keras. Adapun kebutuhan perangkat keras yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu unit laptop minimal RAM 8 GB. Yang kedua, satu unit HP atau smartphone. Yang ketiga, satu unit mouse. Yang keempat, satu buah hard disk eksternal. Nah, kedua kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras tadi harus dipenuhi oleh pengguna website sebagai requirements atau persyaratan guna kelancaran penggunaan dan pengoperasian website nantinya. Selanjutnya ada analisis pieces tabelnya. Faktor yang pertama ada performa atau performance. Nah, di performa atau performance ini, sistem sedang dijalankan ada memberikan informasi secara langsung melalui toko offline.
Sistem yang diusulkan yaitu memberikan informasi lengkap tentang produk dan harganya secara online. Faktor yang kedua ada informasi atau information. Sistem sedang dijalankan, ada pelanggan tetap menerima informasi yang diharapkan. Dan sistem yang diusulkan, pelanggan menerima informasi yang sangat rinci tentang produk yang mereka cari. Selanjutnya, lanjutan analisis fisik tabelnya. Ada faktor ekonomi atau economics, yaitu dengan menggunakan media promosi konvensional dan jangkauan yang terbatas, sistem pasti akan lebih mahal. Selanjutnya, karena dilakukan secara online, sistem yang akan dibuat akan mengurangi biaya promosi dan menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, ada faktor kontrol atau kontrol. Karena sistem yang digunakan masih dilakukan secara manual dan dapat dimodifikasi, kesalahan atau kecurangan dapat terjadi. Karena sistem melakukan transaksi secara otomatis, kesalahan atau kecurangan karyawan dapat dikurangi. Selanjutnya ada faktor efisiensi atau efisiensi. Jika toko tidak dapat dibuka karena tidak ada toko offline, proses jual beli akan terhenti. Meskipun tidak ada toko fisik atau toko offline yang dapat diakses melalui website, proses jual beli akan tetap berjalan. Itu merupakan uh, sistem yang telah dijalankan atau sedang dijalankan maupun sistem yang akan diusulkan. Dan yang terakhir ada faktor pengamanan atau security. Untuk sistem yang dijalankan, saat ini informasi yang diberikan tidak cukup rinci sehingga pelanggan harus pergi ke toko untuk memesan produk. Akibatnya pelanggan terkadang menjadi kecewa ketika mereka tiba di toko dan tidak mendapatkan produk yang mereka cari karena stoknya habis. Dan di sistem yang diusulkan, sistem yang disarankan cukup rinci sehingga pelanggan tidak perlu pergi ke toko untuk memesan dan melakukan transaksi secara online melalui website. Stok selalu diperbarui sehingga pelanggan dapat mengetahui stok yang ada dan mendapatkan produk yang mereka inginkan. Selanjutnya, kita lanjutkan ke bagian flowchart. Dengan alur flowchart sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan membuka website, bisa dilihat pada diagram flowchart pada slide presentasi. Kita lanjutkan ke alur flowchart-nya. Yang kedua, halaman beranda ditampilkan. Yang ketiga, pelanggan mendaftar jika belum mempunyai akun. Yang keempat, jika pendaftaran berhasil, website akan mengarahkan pengguna ke daftar menu atau katalog. Yang kelima, jika pendaftaran gagal, maka akan kembali lagi ke halaman pendaftaran. Yang keenam, bagi pelanggan yang sudah mempunyai akun, bisa langsung login. Yang ketujuh, jika login gagal, maka akan kembali ke halaman login awal. Yang kedelapan, selanjutnya sistem akan mengarahkan pelanggan untuk memilih produk. Yang kesembilan, pengguna memilih produk dan jika tidak ingin menambah produk lagi, sistem menampilkan halaman checkout. Yang kesepuluh, sistem memverifikasi pesanan. Yang kesebelas, sistem menampilkan halaman pengiriman. Di sana pengguna bisa mengisi alamatnya dan sistem memberitahu tarif ongkir sesuai jarak pengiriman produk. Yang ke-12, sistem mencetak invoice. Yang ke-13, pengguna melakukan pembayaran. Yang ke-14, sistem memverifikasi pembayaran. Dan yang terakhir, yang ke-15, jika pembayaran berhasil, maka pesanan siap diantar ke alamat pengguna.
Baik, sekian presentasi pemaparan terkait proyek e-commerce saya. Sebelumnya, saya mohon maaf atas kesalahan saya dalam mengumpulkan tugas pada link yang salah. Dan juga, jika ada kesalahan kata pada saat presentasi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih.